Kamu butuh bantuan hukum, tapi malah kamu yang menjadi korban penipuan oleh orang yang harusnya melindungi kamu. Ini kisah nyata yang harus kalian dengar. Aku mempercayakan masalah hukumku pada seseorang pendamping hukum, sarjana hukum, dari Skyveto Law Firm. Awalnya terlihat profesional, tapi satu hal yang dia sering tanyakan, bukan soal kasusku, tapi soal uang. Di awal, dia minta uang pendampingan hukum, which is fine, dan saya bayar sesuai nominal kesepakatan yang telah dinegosiasi oleh kedua belah pihak. Tapinya, total 7 juta keluar dari kantongku, itu bukan serta-merta untuk bantuan hukum, tapi untuk dikonsumsi dia pribadi. Bahkan ada beberapa nominal receh yang nggak saya akumulasikan. Pada awalnya, orang ini meminta 500.000 untuk biaya aduan ke polisi. Itu di luar uang kuasa hukum yang telah saya sepakat untuk membayar di awal untuk jasa pendampingannya. Nah, ini tuh di luarnya guys. Jadi 500.000 ini untuk aduan ke kepolisiannya. Dan beberapa hari setelah dia menerima uang 500.000 itu, dia kemudian meminta uang senilai 3 juta rupiah. Jadi dari aduan itu untuk lanjut ke penyelidikan, itu dibutuhkan uang senilai 2,5 juta rupiah. Untuk melancarkan aksinya, orang ini membawa pimpinan dari Skyveto Law Firm ini. Jadi tuh kita ketemuan nih di kafe ya, setelah uang yang 500.000 itu aduan sudah diterima oleh si orang ini nih yang nipu saya. Uang 2,5 juta itu diminta karena satu paket tuh 3 juta untuk lanjut ke penyelidikan. Kayak tanggung kalau kasusnya nggak dilanjut ke penyelidikan. Lanjut dong, saya tanya progresnya ada SP2HP nggak dari kepolisian. Nah, dia jawab nggak ada. Nah, dia bertanggung jawab katanya untuk uang yang 3 juta itu yang sudah masuk ke Polres, untuk dia tagih lagi ke Polres. Misal pihak Polres ini tidak mengembalikan uangnya, dia akan mengembalikan sepenuhnya karena tanggung jawab dan nama baik dari kantor hukum. Dia sebelumnya berjanji pada Desember sehabis Natal bahwa dia akan mengembalikan uangnya walau tidak utuh. Mungkin dia dengan cara nyicil ya. Pada bulan Januari dan Februari, saya menanyakan progres hukum dan usut punya usut, dia malah nawarkan bahwa kantor hukumnya punya kasus sengketa yang perlu pemodal. Jadi dia butuh modal. Intinya dia meminjam uang 4 juta ini mengatasnamakan kantor hukumnya Skyveto Law Firm. Lanjut dong, saya minta untuk dia menulis hutangnya secara tertulis. Jadi saya membuat kesepakatan, kontrak, dan itu sudah ditandatangani dan dijadwalkan untuk pembayarannya pada bulan Maret. Karena orang ini tadinya itu mengindikasikan bahwa kasus sengketanya akan selesai secara segera. Nyatanya, pada bulan Maret, itu nggak ada pembayaran sama sekali yang saya terima. Akhirnya, saya suruh lagi dia buat kontrak baru. Intinya dia punya kesepakatan bahwa dia akan menyelesaikan pada akhir April. Karena ada tahapan-tahapannya nih. Ini bisa dibaca ya. Tapi sampai sekarang nggak ada sepeser pun yang saya terima. Malah waktu kasus saya berjalan ya, kasus saya yang lain berjalan. Dan itu pun diselesaikan oleh saya sendiri ya. Karena saya yang memviralkan kasusnya sebelumnya. Dan orang yang menjadi terduga dalam kasus ini, dia membayar restoratif justice dan orang ini meminta success fee 20% dari restoratif justice tersebut. Katanya pimpinannya itu mintanya 30%, tapi karena kebaikan dia bilang dia nego-nego sampai 20%. Jadi, pada malam itu saya membayar kantor hukumnya, bukan ke atas nama dia, tapi saya membayar kantor hukum ini senilai 20% dari biaya restoratif justice, which is nominalnya waktu itu 3 komaan lah, 3, berapa juta. Setelah saya mentransfer nominal uang sebesar 3 koma itu, saya langsung meminta dong hak saya untuk dikembalikan. Karena sebelumnya dia sudah ngutang 7 juta rupiah kepada saya. Saya bilang potong aja, tapi dia berkilah tidak bisa, ini uang dari kantor hukum harus distorkan, harus ada bukti. Ya udah saya transfer dan ini ada bukti transfernya. Sampai 28 April yang dia janjikan, ini dia tantang nih, 28 April kalau misalkan dia nggak bayar, boleh dilanjutkan kasusnya untuk ke hukum ya. Nah, pada akhir April, gongnya, saya menerima aduan dari korban dia yang lain. Berarti ini orang punya korban-korban lainnya yang merupakan kliennya dia sendiri. Dari situlah saya langsung kontak rekan-rekan lainnya yang berada di satu naungan kantor hukumnya, maksudnya di Skyveto Law Firm. Dan rekannya juga mengkonfirmasi bahwa orang ini tuh bermasalah secara keuangan. Nah, pimpinannya bilang bahwa dia tidak menerima sepeser pun uang success fee yang saya transfer ke rekening atas nama ini nih. Kantor hukumnya itu sebetulnya nggak menerima uang sepeser pun dari uang pendampingan hukum pada awal yang saya transferkan. Juga uang aduan polisi itu sebenarnya tidak pernah sampai ke kepolisian ya. Jadi uang itu dimakan sepenuhnya oleh orang tersebut, oleh orang ini nih.
Jadi dari kantor Sky Veto Law Firm ini dia sudah tidak menerima uang pendampingannya, itu sudah dimakan oleh pribadi dia sendiri. Juga dia tidak menerima success fee yang sudah saya bayarkan. Uang aduan ini yang 3 juta ini yang pada awal itu sudah diinfokan oleh pemimpin dari Sky Veto Law Firm ini untuk dikembalikan ke saya. Itu sudah lama ya. Jadi kasus itu dari tahun lalu, tapi orang ini dia mengembalikan kepada saya. Jadi uangnya itu utuh dia konsumsi untuk pribadi. Nah, uang 4 juta itu untuk membiayai modal kasus sengketa tanah, ternyata itu tuh tidak dikonfirmasi oleh pemimpinnya. Jadi pemimpin dari Sky Veto Law Firm ini konfirmasi bahwa memang ada kasus sengketa tanah, tapi tidak jadi kita terima karena pimpinan kantor hukum ini memutuskan untuk tidak mengambil kasus sengketa tanah tersebut. Jadi uang 4 jutanya itu untuk kemana ya? Untuk konsumsi pribadi dia. Dia pun sudah mengakui perbuatannya ini. Dia sudah menipu klien, bahkan rekan kerja dia sendiri pun ditipu. Bersama korban lainnya, saya sudah melapor. Dan dari Polres pun sudah melayangkan surat yang harusnya dia respon. Alasan dia pada awalnya itu untuk aduan, itu meleset. Alasan dia untuk pakai untuk sengketa juga meleset. Dan juga ada hutang-hutang lain. Karena untuk melancarkan aksinya, dia menggunakan nama orang lain dan membawa-bawa lembaga lain. Bisa dijerat pasal 374 KUHP tuh. Karena pendamping hukum ini menyelewengkan wewenang dia sebagai pendamping hukum untuk mengelabui saya sebagai klien. Pendamping hukumnya ini bukan advokat ya, jadi dia tidak bisa dijerat UU nomor 18 tahun 2003. Pelaku ini walaupun dia tanpa izin resmi dari advokat, dia menyelewengkan jabatannya sebagai pendamping hukum saya. Karena bahaya banget dong, orang yang tahu hukum, yang dibilangnya bisa mendampingi kliennya sampai tuntas gitu, tapi malah menjebak kliennya dengan anomali-anomali yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, uang 3 juta itu untuk aduan lah, untuk sampai ke penyelidikan. Yang mana ini tuh parah banget, ini pelanggaran serius karena dia melibatkan nama instansi polisi. Yang kedua, dia minta uang 4 juta untuk modalin karena dia nggak bisa bayar yang 3 juta itu. Karena kalau ini kasusnya gold, dia bilang bakal bisa bayar hutangnya dia yang sebelumnya. Jadi total itu 7 juta. Juga nih orang memang bermasalah nih, dia ngutang kecil-kecil kayak misalkan kadang-kadang dia minta duit nih kayak gini nih. Alasannya klasik lah, rumah sakit lah, ada ketemu sama anggota, sama apa. Intinya jika kamu atau orang di sekitar kamu pernah bermasalah dengan orang ini, sebagai pendamping hukum di Sky Veto Law Firm, coba laporkan, dokumentasikan, dan sebarkan. Karena keadilan itu bukan hanya untuk orang yang punya kuasa. Keadilan itu hak untuk semua orang. Praktek kayak gini tuh saya yakin sebetulnya banyak sekali, dan untuk Polres mohon ini diungkap ya. Saya sudah melaporkan sama korban lain sudah melapor di Polres Cirebon Kota. Semoga pelakunya ini dapat efek jera ya.